Selamat datang di podcast jam 12 malam. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan bahagia dimanapun teman-teman berada. Pada episode perdana ini, aku, Jessica, akan bercerita tentang pengalaman yang aku alami sendiri di kota Yogyakarta. Di mana pada saat kami mencari sebuah tempat, kami tidak bisa melihat tempat tersebut, padahal kami sudah berada di lokasi yang seharusnya. Cerita ini bermula di awal tahun 2019, di mana pada saat itu aku bekerja di salah satu perusahaan di kota Yogyakarta. Dan karena aku orang luar daerah, akhirnya aku memutuskan untuk mencari tempat tinggal. Dengan dibantu oleh beberapa teman, akhirnya aku berhasil menemukan sebuah kosan yang terletak di salah satu kompleks perumahan elit di pusat kota Yogyakarta. Sebagian besar dari penghuni kosan ini adalah mahasiswi, baik mahasiswi S1 maupun S2, termasuk teman kamar sebelah aku. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kita saling kenal satu persatu dan aku paling dekat sama temen kamar sebelah aku ini. Sebut aja namanya Nara. Nara adalah mahasiswa S2 dari salah satu universitas di Jogja. Dan dia ini smart banget, anaknya ramah banget juga, jadi aku cukup cepet buat bisa akrab sama dia. Kita sering sharing-sharing, sering cerita-cerita, termasuk juga kita sering pergi makan malam bareng. Ya kayak anak kosan pada umumnya lah. Karena aku lebih baru ada di Jogja dibandingin sama Nara ini, jadi Nara sering ngasih rekomendasi tempat makan malam buat kita kunjungin setiap hari. Malam itu kita lagi menikmati suasana malamnya kota Jogja sambil makan di salah satu kompleks gor yang cukup terkenal di Jogja. Dan Nara nanya nih, kamu suka makanan berkuah kayak gini ya? Aku jawab, iya aku suka banget gitu kan. Lalu dia bilang, kamu suka makan bakso gak? Aku bilang, aku suka banget makan bakso, tapi selama di Jogja aku belum pernah, karena aku belum tahu bakso yang enak di mana. Lalu Nara bercerita tentang sebuah tempat yang dia dan teman-temannya ini sering kunjungi. Adalah sebuah warung bakso. Kita sebut aja warung bakso A. Sambil nunjukin beberapa foto-foto yang ada di HP dia juga cerita bahwa tempat bakso ini tuh selain menawarkan menu yang sangat bervariatif, tempatnya juga cozy banget, enak banget gitu. Dia punya tempat parkir yang nyaman, punya tempat makan yang nyaman juga, ya sesuai sama foto-foto yang aku lihat. Nara bilang kalau misal lokasinya itu nggak jauh-jauh banget dari kosan kita. Nah biasanya dia pergi ke sana tuh dari kampus dia, dan dia nggak pernah bawa kendaraan sendiri. Jadi intinya kalau misalnya kita mau ke sana, Nara nggak akan bisa ngasih tunjuk lokasinya. Tapi kita bisa pakai bantuan aplikasi penunjuk arah. Langsung aja habis itu aku buka aplikasi penunjuk arah dan aku lihat jaraknya sekitar 5 kiloan dari kosan kami. Dari peta yang aku lihat, aku cukup familiar dengan tempat tersebut, dengan daerah tersebut. Karena daerah tersebut juga dekat sama salah satu kampus. Jadi cukup ramai juga dan aku juga beberapa kali pernah ke sana. Jadi aku bisa ngebayangin lah kira-kira jalannya lewat sini. Akhirnya setelah perbincangan itu kami putuskan kami akan mencoba itu pada hari yang sudah kami tentukan. Tibalah di hari yang sudah kami tentukan. Sore itu langit mendung dan aku keluar dari kantor sekitar jam 5 dan aku cepat-cepat bergegas buat pulang ke kosan. Sampainya di kosan, Nara langsung nyambut aku dan dia langsung bilang, gimana? Jadi enggak? Kayaknya mendung banget nih. Tapi karena aku pikir kayak bakal susah lagi buat cari waktu, jadi aku bilang, jadiin aja lah, toh deket juga. Kalau misalnya nanti hujan atau apa, kita bisa neduh, rame kok daerah sana.
Oke, akhirnya Nara juga sepakat dan dengan berbekal aplikasi penunjuk arah, kami mulai berangkat. Menyusuri jalanan sore kota Yogyakarta, udah mendung tapi aku pikir bakal cepet karena hanya sekitar 5 kiloan. Kami melaju di jalan satu arah. Setelah itu kita belok ke kiri sesuai dengan penunjuk arah dari aplikasi yang kita pakai. Seperti yang aku pikirin, bahwa ramai, banyak mahasiswa, lalu lalang, banyak motor, seliweran. Emang ramai gitu walaupun posisinya udah sore banget. Dari jalanan yang tadi aku familiar ini, kita diarahin buat belok kanan sama aplikasi ini. Akhirnya kita ambil ke kanan. Pemandangan yang sedikit berbeda yang kami lihat di situ. Ini kayak lokasi perumahan gitu, tapi sepi banget, bener-bener sepi, nggak ada orang satupun, nggak ada motor yang lewat satupun. Dan ya kita juga nggak mikir gimana-gimana karena emang suasananya udah mau hujan, udah sore juga. Ya kami pikir emang orang-orang udah pada stay di rumah masing-masing, nggak beraktivitas di luar rumah lagi. Kita lurus, kita disuruh belok kiri, kita ambil kiri, masih sama, kita nggak ketemu satupun orang di situ. Lurus lagi, kita ambil kiri lagi, dan itu sebenarnya kayak jalan muter aja. Akhirnya kita lurus lagi dan kita keluar di sebuah jalan yang nggak terlalu lebar, tapi nggak kecil-kecil banget juga. Kita di situ disuruh ambil kiri dan akhirnya aku ambil kiri. Kalau misal dari peta nih, Nara nginfoin kalau misal kita bentar lagi bakal nyampe ke lokasi tersebut. Akhirnya aku agak pelanin motor dan kita melaju sesuai dengan petunjuk dari aplikasi tersebut. Masih sepi, gak ada orang, gak ada motor, gak ada mobil, dan hari udah mendung banget. Kami terus melaju pelan sampai si aplikasi ini bilang bahwa kami sudah sampai di tujuan kami dan tujuan kami ada di sebelah kanan kami. Aku nepiin motor karena takut nanti akan ada kendaraan lain dari belakang atau dari depan. Dan kita sama-sama ngelihat ke kanan nih. Tapi aku gak ngelihat apa-apa. Dan Nara juga gak ngelihat ada apa-apa. Seingat aku yang aku lihat itu kayak kebun. Jadi di situ tuh ada sebuah bangunan. Kita sebut aja ini tuh warung ya, untuk menjaga privasi. Kita sebut aja ini warung bercat biru, dia posisinya tutup, dan di sebelahnya ini kebun. Nggak ada jalan, nggak ada apapun di situ. Sebelahnya itu cuma kayak kebun yang kayak penuh dengan semak-semak dan pohon-pohon apa aku kurang bisa ingat, tapi ini itu kebun tanpa akses. Itu yang aku lihat. So aku bilang nih ke Nara, katanya kita udah nyampe ya? Nara bilang, iya kalau dari aplikasinya sih kita udah nyampe, harusnya ada di sebelah kanan kita. Mungkin masih agak di depan kali ya, soalnya dari tadi sebelah kanan tuh gak ada, jadi kemungkinannya di depan. Akhirnya kita agak maju ke depan. Ya kayak yang kita tahu ya, barangkali aja memang aplikasi ini salah nunjukin arah, dalam artian titiknya tuh kurang pas atau gimana. Maju ke depan, kita gak nemuin apa-apa. Lalu aku ambil HP yang ada di Nara dan aku lihat petanya. Kalau misal dari petanya kita emang udah kelewat sih dari titik yang dia maksud. Aku bilang mungkin jaringannya error, coba pakai HP aku ya. Akhirnya aku pakai HP aku dengan aplikasi yang sama. Aku juga cari di internet tentang lokasi warung bakso A ini. Jadi kalau misal tadi kita pakai lokasi warung bakso A, kali ini aku masukin lokasi yang ada di pencarian di internet. Kita mulai aplikasinya dan aplikasi ini ngarahin kita buat maju.
Akhirnya kita ikutin, kita maju. Kita disuruh belok, ngikutin aplikasi, dan kita disuruh belok ke kiri. Ini adalah jalan memutar yang udah kita lewatin tadi. Aku bilang ke Nara, kayaknya tadi mungkin kita salah belok kali ya, itu masuk gang atau gimana kayaknya. Dan Nara bilang, aku kalau tempatnya aku tahu nih itu atau bukan gitu. Walaupun aku nggak ingat jalannya, tapi aku tahu tempatnya kayak gimana, aku masih ingat persis. Akhirnya kita ikutin aja seperti sebelumnya, ambil kiri lagi, lalu maju. Ini masih gak ada orang dan mulai gerimis kecil-kecil. Ambil kiri lagi dan kita keluar di jalan yang tadi. Aplikasi ini ngarahin kita buat belok kiri. Aku pikir mungkin kita tuh tadi kelewat, harusnya belok gang atau gimana. Dan kita ikutin terus tuh dari aplikasi ini. Walaupun kita lihat arah yang ditunjukin ya lurus aja sebenarnya. Sampai aplikasi ini bilang bahwa kami sudah sampai di tujuan kami dan tujuan kami berada di sebelah kanan kami. Dan yang lagi-lagi kami lihat cuman kebun sama warung yang lagi tutup. Gak ada satupun orang lewat, gak ada motor, gak ada mobil yang lewat. Jadi tadinya kita juga mau nanya, tapi gak ada orang yang ditanya. Akhirnya aku agak maju lagi dan nepiin motor aku. Dan aku bilang, coba kita ganti aplikasi. Mungkin emang aplikasinya yang kurang pas. Dan akhirnya pakai HP Nara kita ganti aplikasi dengan location warung bakso A. Dan kita diarahin untuk maju. Maju, belok sampai akhirnya kita suruh belok ke jalan yang tadi, ke jalan yang muter itu. Gerimis makin banyak dan makin sepi, langit udah gelap banget, udah mau masuk waktu maghrib. Dari situ kita suruh belok kiri lagi sama persis, ambil kiri lagi sama banget. Dan ketika kita keluar di jalan raya, kita suruh ambil kiri lagi. Itu sama persis. Dan gak lama dari situ, aplikasi ini juga bilang bahwa kami udah sampai di tujuan kami dan tujuan kami ada di sebelah kanan kami. Gerimisnya udah mulai gede, udah mulai deras, dan udah mulai gelap. Dan masih sama yang kami lihat itu cuman kebun tanpa akses sedikit pun. Dan cuman ada warung yang tutup di situ. Nggak ada orang, nggak ada motor, nggak ada mobil satu pun yang lewat sore itu. Aku mulai ngerasa khawatir dan Nara juga udah mulai ngerasa khawatir. Kami ngerasa ada yang nggak beres nih. Dan akhirnya aku agak majuin lagi sambil aku bilang, coba kita lihat lebih jeli lagi, siapa tahu ada jalan atau apa yang kita masuk. Nara bilang, enggak, itu tuh gak masuk gang. Dia itu tempat parkirnya aja luas banget. Jalan masuk ke tempat parkir itu luas harusnya. Terus masih menghibur diri, aku bilang, siapa tahu kita masuk dari arah yang beda. Iya mungkin aja, kata Nara. Akhirnya aku maju sambil perasaan udah mulai gak enak, udah mulai deres juga gerimisnya. Akhirnya aku bilang, gimana kalau misal kita makan di tempat lain aja dulu. Nanti kalau misal mau habis maghrib baru kita cari lagi. Akhirnya Nara sepakat dan aku maju lagi. Aku lihat ada salah satu tempat makan yang pernah aku kunjungin di sekitar situ. Aku tawarin Nara, dia setuju. Akhirnya kita pergi ke situ. Belum ada 1 menit setelah kita parkirin motor, hujan turun deres banget. Kami beruntung udah ada di lokasi yang teduh. Kami duduk dan mbak-mbak datang buat ngasih menu.
Aku masih dengan rasa penasaranku. Aku tanya ke mbak ini, Mbak, sekitar sini tuh katanya ada warung bakso yang namanya warung bakso A ya? Iya betul ada kak. Itu di sebelah situ, deket banget loh dari sini. Kata mbak ini sambil nunjuk ke jalan yang tadi kita dari sana. Oh lewat situ ya? Kalau misal ke situ kan kalau nggak salah nanti ada pertigaan tuh. Itu kemananya ya? Tanyaku masih penasaran. Nara ini ngasih kode kayak udahlah dengan mata dia. Lalu mbak ini jawab lagi, oh kejauhan kak kalau misal pertigaan. Di sini nih deket banget. Nanti sebelah kiri. Di situ kan kalau nggak salah tuh ada warung tuh mbak yang catnya warna biru. Nah itu sebelah mananya ya? Nah itu kak, sebelah kanannya persis. Duh, jantung aku rasanya berdebar kencang banget waktu itu. Aku bilang lagi ke mbaknya, masa sih mbak? Tadi kita dari situ mbak, nggak ada apa-apa. Sebelah warung itu kebun. Mbaknya terlihat sedikit bingung. Ah masa sih kak? Ada kok, itu sebelah kanannya persis. Itu tuh lampunya tuh kemerlap gitu loh kak. Dari jalan harusnya udah kelihatan. Itu tuh masuk gang ya atau gimana? Enggak, itu nggak masuk gang kak. Itu dari jalan aja udah kelihatan, tinggal masuk aja. Jalannya luas kak untuk masuk ke situ tuh. Emang dia agak menjorok sih, tapi dia lampunya tuh terang banget, kemerlap gitu. Dari jalan harusnya udah kelihatan. Tadi kami dari sana mbak, kita udah bolak-balik 3 kali, tapi gak ada apa-apa, kebun sebelah warung itu. Masa sih? Mungkin tutup kali kak. Ada di situ. Itu dari jalan juga kelihatan kak. Mungkin tutup, jadi lampunya mati kali ya? Kata mbaknya agak bingung juga. Nara ini terus-terusan ngasih kode dengan nendang-nendang kaki aku juga. Akhirnya aku akhiri perbincangan sama mbak ini. Oh yaudah, makasih ya mbak informasinya. Oh iya, sama-sama kak. Akhirnya kita pesen makan, kita pergi makan, dan aku bilang, gimana mau nyari lagi? Kata Nara, gak usah lah, kita pulang aja dulu. Nanti gampang kapan-kapan kita kesini lagi. Oke. Akhirnya malam itu pulang dengan rasa penasaran aku yang masih terus membayangi. Hari berganti dan aku juga nanya-nanya nih ke teman-teman aku yang ada di sana. Kamu tahu nggak sih warung bakso A? Teman-teman aku semua yang aku tanya ini bilang tahu warung bakso A ini kayaknya cukup terkenal. Dan mereka bilang kalau misal dia ada 2 cabang. Satu di lokasi yang mereka sebutin dan satu lagi di lokasi yang aku tuju kemarin. Semua yang diceritain sama teman-teman aku ini sama persis kayak apa yang diceritain Nara dan mbak-mbak di tempat makan kemarin. Bahwa kalau misalnya kita mau ke situ, kita nggak akan kesulitan parkir karena warung bakso ini menyediakan lokasi parkir yang nyaman untuk pengunjung-pengunjungnya. Dan kalau dari jalan kita udah bisa ngeliat kalau misal itu tuh adalah warung bakso A. Untuk menjawab rasa penasaran aku, akhirnya aku kembali ngajak Nara buat menuju lokasi yang sebelumnya udah kita tuju itu. Berbekal dengan aplikasi penunjuk arah yang sama, setelah maghrib pada saat itu kita mulai menyusuri jalanan kota Jogja menuju warung bakso A. Sama persis kita lewat jalan satu arah, kita belok kiri ke jalan yang aku udah tahu. Ramai seperti biasa, banyak mahasiswa, banyak motor, ada mobil. Dan kita disuruh belok kanan ke lokasi yang aku sebut kayak semacam perumahan. Tapi yang berbeda di sini adalah di sini tuh ramai. Ada mahasiswa-mahasiswa yang jalan sambil nenteng kresek makanan, ada motor yang lewat, ada
Kafe-kafe yang dibangun di depan rumah warga ini juga ramai. Aktivitas lalu lintas, lalu lalang orang ramai di situ. Masih dengan arah yang sama, kita disuruh belok kiri, memutari lingkungan situ. Di situ kita belok kiri lagi dan kita keluar ke jalan. Dari jalan situ juga sama, kita disuruh belok kiri. Dan aplikasi penunjuk arah ini bilang kalau misal kami sudah sampai di lokasi yang kami tuju dan lokasi tersebut ada di sebelah kanan kami. Betapa terkejutnya kami ngelihat di sebelah warung itu ada jalan yang lebar masuk dengan bangunan warung bakso A yang ramai, yang gemerlap penuh lampu-lampu terang benderang dari jalan raya. Itu ada di situ, di tempat yang sebelumnya kita lihat itu tuh kebun. Dengan cukup berdebar-debar kita masuk. Emang ya luas banget tempat parkirnya. Itu kayaknya di belakang juga masih ada tempat-tempat lain. Jadi dia gak cuman warung bakso itu aja, tapi juga ada tempat-tempat makan lain di belakangnya. Walaupun aku kurang tahu spesifiknya itu tuh apa. Dan itu warung rame banget. Kita masuk, ada indoor, ada outdoor. Kita pilih outdoor, kita pesen menu. Emang bener menunya variatif banget dan juga rasanya enak. Kita masih sambil ketawa-ketawa mengingat kejadian yang lalu. Kenapa kita gak bisa ngelihat warung segede itu, halaman seluas itu, padahal kita udah jelas-jelas ada di tempat yang sama. Kita menikmati malam itu sambil menyantap bakso dan menikmati suasana malamnya kota Jogja. Dan itulah pengalaman yang kami alami. Kami masih belum tahu kenapa pada saat itu kami gak bisa ngelihat tempat tersebut. Sebenarnya kami ada di mana atau kayak gimana. Ya, salah satu alasan apa kami cepet-cepet pergi dari situ juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Buat teman-teman semua yang punya pengalaman yang sama, boleh tulis di kolom komentar atau boleh DM di IG kita podcast jam 12 malam, 12 yang pakai angka, untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain di sini. Ya, semoga teman-teman enjoy dengan cerita ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.